Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pelatihan, apa kabar? Semoga sobat selalu dalam keadaan berbahagia dan semangat dalam belajar. Hari ini kita akan berbagi ilmu tentang jerat hukum bagi pelaku bullying. Tapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Darul Huda, saya adalah seorang advokat. Senang sekali kita bisa berbagi informasi tentang bullying dari persepsi hukum. Kita tahu negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 1 ayat 3 Amandemen keempat yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini bermakna bahwa kita sebagai warga negara wajib melaksanakan semua peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Di sisi lain, negara juga wajib hadir untuk memenuhi hak-hak warga negara Indonesia. Dan tidak kalah penting, secara horizontal hubungan kita dengan sesama warga negara harus saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing. Karena hak kita berbatasan dengan hak saudara kita, hak tetangga kita, hak teman kita, hak bawahan kita, hak sesama warga negara yang lain. Jika kita menyadari ini semua, maka ketertiban dan keadilan akan terwujud dalam tatanan kehidupan kita dalam bermasyarakat. Selanjutnya kita harus memahami dulu, apa itu hukum. Menurut HMN Purwosucipto, hukum adalah keseluruhan norma yang oleh penguasa negara atau penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut. Selanjutnya, kita perlu tahu apa tujuan hukum, mengapa kita perlu hukum dalam kehidupan kita bermasyarakat dan bernegara. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Suryono Sukanto, tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian hidup antar pribadi dan juga untuk mencapai keadilan. Kita akan masuk dalam pembahasan utama kita hari ini, yaitu bullying. Bullying bukan bahasa Indonesia. Bullying berasal dari bahasa Inggris dari kata bully. Dalam kamus Oxford, bully diterjemahkan sebagai person who uses his strength or power to frighten or hurt those who are weaker. Artinya, orang yang menggunakan kekuatan atau kekuasaannya untuk menakuti atau menyakiti orang lain yang lebih lemah. Penambahan akhiran ing pada kata itu membuat dia menjadi kata benda, yakni perbuatan menggunakan kekuatan atau kekuasaan untuk menakuti atau menyakiti orang yang lebih lemah. Bagaimana kasus bullying di Indonesia? Selama tahun 2003, kasus bullying sangat tinggi. Dari data Komisi Perlindungan Anak Indonesia, tercatat sebanyak 2.355 pelanggaran terhadap perlindungan anak yang masuk dalam laporan KPAI hingga Agustus 2023. Dari laporan yang masuk, 87 kasus merupakan kasus bullying. Sedangkan 27 kasus adalah kasus anak sebagai korban pembunuhan fasilitas pendidikan, sedangkan 24 kasus adalah kasus anak sebagai korban kebijakan pendidikan. Sedangkan 236 kasus anak sebagai korban kekerasan fisik dan atau psikis. Selanjutnya, sebanyak 487 kasus adalah kasus anak sebagai korban seksual dan masih banyak kasus lain yang tidak terlaporkan ke KPAI. Untuk ancaman pidana bagi pelaku bullying itu terdapat di berbagai peraturan perundang-undangan dan juga KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ancaman pidana bagi pelaku bullying. Dalam KUHP, pelaku bullying bisa dikenakan pidana penganiayaan. Pidana penganiayaan dalam KUHP bisa berbentuk penganiayaan ringan, penganiayaan biasa, dan penganiayaan berencana. Dalam pasal 351 KUHP, ayat 1 disebutkan, penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500. Hal ini masuk dalam kategori penganiayaan biasa.
Jika kita melihat ancaman pidana ini sangatlah rendah, ada peluang seseorang mungkin menurut kita akan divonis oleh hakim dengan denda sebesar Rp4.500. Tapi dalam praktis hukum tidaklah demikian. Hakim tidak mungkin memvonis pelaku penganiayaan dengan denda Rp4.500. Yang lebih memungkinkan, hakim adalah mengambil opsi memvonis pelaku pidana pelaku penganiayaan dengan penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Hal ini dilakukan adalah untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penganiayaan. Jadi jangan salah sangka dengan undang-undang yang dalam praktis itu tidak biasanya seperti yang kita bayangkan. Akan ada hal-hal yang berbeda ketika hukum itu dipraktekkan dalam ruang peradilan. Karena hakim akan lebih tahu apa vonis yang lebih pas untuk seorang yang melakukan tindak pidana. Dalam ayat 2 dinyatakan, jika perbuatan mengakibatkan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Di sini jelas, jika penganiayaan menyebabkan korban luka berat, hukuman tentu menjadi lebih berat, yaitu 5 tahun penjara. Pada ayat 3 dijelaskan, jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda 4,5 juta. Di sini kembali ketika perbuatan pidana itu mengakibatkan kerugian yang lebih besar, mati, si korban itu mati, maka ancaman pidananya juga lebih tinggi, menjadi 7 tahun. Di sini juga karena ini adalah penganiayaan biasa, si pelaku tidak berniat dan tidak berencana. Dengan dia melakukan penganiayaan tadi akan menyebabkan korbannya mati. Jadi di sini dia tidak bermaksud melakukan itu untuk menyebabkan korbannya mati sehingga hukumannya tidak begitu tinggi. Akan berbeda jika dia memang berencana dan berniat ingin membuat korbannya menjadi mati. Pada pasal 352 KUHP ini adalah tentang penganiayaan ringan. Pada ayat 1 disebutkan bahwa penganiayaan yang tidak mengakibatkan sakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan jabatan atau pencarian diancam sebagai penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp4.500. Hal ini maksudnya adalah korban yang menjadi objek penganiayaan tadi tetap bisa melakukan aktivitasnya bekerja, tetap bisa mendapatkan pencarian, tetap tidak kehilangan pekerjaan atau jabatannya. Sehingga ancaman untuk penganiayaan ringan ini tidaklah begitu tinggi. Hanya penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp4.500. Pelaku bullying juga bisa dikenakan ancaman pidana dari pasal 353 KUHP. Ini adalah penganiayaan berencana. Dalam ayat 1 disebutkan, penganiayaan yang berencana diancam dengan penjara paling lama 4 tahun. Ini maksudnya adalah seorang pelaku penganiayaan benar-benar melakukan rencana ketika dia hendak melakukan penganiayaan, bukan sesuatu yang dilakukan tanpa niat. Pada ayat 2 disebutkan, jika mengakibatkan luka-luka berat, pelaku dipidana penjara paling lama 7 tahun. Hal ini jelas lebih tinggi daripada ancaman yang dikenakan kepada pelaku yang dijelaskan pada ayat 1. Karena pada ayat 2, si korban mengalami luka-luka berat akibat perbuatannya tersebut yang direncanakan sebelumnya. Selanjutnya pada ayat 3 dijelaskan, jika mengakibatkan kematian dipenjara paling lama 9 tahun. Jelas ketika akibat yang dialami oleh si korban lebih parah bahkan menyebabkan kematian, maka ancaman hukumannya menjadi lebih tinggi, yaitu 9 tahun. Sobat pelatihan, itu tadi kita sudah sampaikan ancaman pidana pada KUHP terhadap penganiayaan berencana. Berikutnya kita akan masuk pada penganiayaan berat yang diatur dalam KUHP, yakni pasal 354, yang juga bisa menjerat pelaku bullying. Disebutkan pada pasal 354 KUHP, ayat 1, penganiayaan berat diancam dengan penjara paling lama 8 tahun. Kemudian pada ayat 2 disebutkan, jika mengakibatkan mati, dipidana penjara paling lama 10 tahun.
Artinya, semakin berat akibat yang dialami oleh korban, maka ancaman pidananya menjadi lebih tinggi. Apalagi ketika korban mati, maka ancaman lebih tinggi menjadi 10 tahun. Selanjutnya kita akan masuk pada pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat yang dilakukan dengan berencana. Pada ayat 1 disebutkan, penganiayaan berat yang dilakukan secara berencana dihukum penjara paling lama 12 tahun. Di sini pelaku melakukan perbuatan pidananya, melakukan penganiayaan dengan berencana terlebih dahulu, bukan sesuatu yang dia lakukan secara tiba-tiba. Itu sebabnya maka ancaman pidananya menjadi lebih tinggi pada penganiayaan berat yang berencana ini. Pada ayat 2 dijelaskan, jika mengakibatkan mati dipidana penjara paling lama 15 tahun. Jadi, jika korban penganiayaan meninggal mati akibat perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku bullying tadi, maka dia akan diancam pidana paling lama 15 tahun. Selanjutnya pada pasal 358 KUHP, ini adalah ancaman pidana bagi pelaku pidana tawuran. Hal ini sangat sering terjadi di kalangan pelajar, terutama di sekolah yang mayoritas pelajarnya laki-laki. Diatur dalam pasal 358 KUHP bahwa barang siapa dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang dipidana 1E, penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan jika penyerangan atau perkelahian itu hanya berakibat ada orang yang luka berat. Sedangkan pada 2E, penjara selama-lamanya 4 tahun jika penyerangan itu berakibat ada orang mati. Sahabat pelatihan, bisa kita lihat di sini ketika tawuran itu mengakibatkan ada orang yang luka berat, maka ancaman pidananya maksimal 2 tahun 8 bulan penjara. Tetapi jika tawuran menyebabkan korban meninggal atau mati, maka ancaman pidananya menjadi maksimal 4 tahun. Sahabat pelatihan, kita akan masuk pada cyberbullying. Cyberbullying adalah perilaku agresif yang dilakukan suatu kelompok atau individu menggunakan media elektronik secara berulang-ulang dari waktu ke waktu terhadap seseorang yang dianggap tidak mudah melakukan perlawanan atas tindakan tersebut. Jadi terdapat perbedaan kekuasaan antara pelaku dan korban. Perbedaan kekuatan dalam hal ini merujuk pada sebuah persepsi kapasitas fisik dan mental. Sobat pelatihan, bullying bisa mempunyai berbagai bentuk dan sarana. Sebagian kita mungkin sering menggunakan sarana cyber untuk melakukan bullying atau media elektronik yang kita sebut dengan dunia maya. Sobat pelatihan, jika kita melakukan bullying di dunia maya atau cyberbullying, itu tidak terlepas dari jerat hukum. Kita memiliki Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang kita kenal dengan Undang-Undang ITE yang mengatur bagaimana kita harus menggunakan media sosial dengan sangat baik, menggunakan media elektronik dengan cara yang benar. Jika kita melanggar aturan-aturan yang ditetapkan dalam undang-undang ini, maka ancaman pidana akan menanti kita. Pada pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE itu dijelaskan, jika kita melakukan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, itu diancam pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Itu jika kita melakukan pencemaran nama baik secara sengaja menggunakan media elektronik. Ancaman pidana di dunia maya juga berlaku jika kita melakukan pemerasan atau pengancaman yang dengan sengaja kita lakukan dengan menggunakan sarana media elektronik ini. Ancaman bagi kita atau siapapun yang melakukan pemerasan atau pengancaman dengan sengaja adalah dipidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Sobat pelatihan, ada baiknya jika kita bijak menggunakan media sosial dan jari kita, agar kita terlepas dari jerat hukum dan tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Sobat pelatihan, pelaku bullying juga bisa diancam pidana dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
Ancaman pidana bagi pelaku bullying dalam Undang-Undang Perlindungan Anak diatur dalam pasal 81. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dengan pasal 76D, yakni setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Pada ayat 2 ditegaskan, ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Lalu di ayat 3 diatur bahwa dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidana ditambah sepertiga dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Selanjutnya, pasal 82 dalam ayat 1 disebutkan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E, yakni melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Sedangkan pada ayat 2 dijelaskan bahwa dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Maka para orang tua, para pendidik, para guru, sebaiknya kita lebih mawas diri, karena jika kita yang melakukan perbuatan pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, maka ancaman pidananya ditambah sepertiga dari yang seharusnya. Demikian materi yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Semoga kita selalu semangat. Sampai bertemu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.